Oh, mosok. Sayap Dakwah TV. Kita mulai, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Al-Ma'un dan pemirsa Sayap Dakwah TV beserta seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, di pagi hari ini kita kembali oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan keluasan untuk memulai majelis di masjid semacam ini. Setelah sebelumnya ketemu via layar handphone. Cuma ada bapak-bapak yang ketika ngelihat foto saya di HP itu diciumin itu. Jangan gitu Pak ya. Jari saking kangen nih. Enggak, bercanda. Nah, maka alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali membuka offline. Cek ngerti ya, offline itu apa? Offline itu kajian seperti ini namanya offline. Enggak online gitu ya. Enggak online maka namanya offline. Maka ini salah satu yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kamera layar alat perekam ini, itulah gak ketemu langsung begini gak lego. Betul apa enggak? Iya, rasanya kayak saya nyeramain siapa gitu, nyeramain kamera. Iya oleh ono sing delok, lek gak sing delok itu kan kayak ngomong dhewe saya. Jadi pemirsa padahal enggak ada yang lihat. Nah, kalau begini kan sekaruan. Ngantuk nyeneni, gampang ya. Iya, jadi gampang itu. Kalau gini kan bisa jelas itu ono wong itu. Apalagi Mbak kalau ngomong di depan radio. Wih. Kan jenengan coba, saya pertama kali ceramah di radio itu kayak wong gendeng. Ini sudah, kalau ini kamera jelas ya. Kamera. Kalau radio itu Pak cuma ngadepi mic satu gini Pak. Tidak ada kamera. Terus saya ditinggal di ruangan kosong. Ono AC ini kawan ngomong dewe 1 jam. Pendengar radio dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Itu materi 1 jam.
20 menit habis materinya. Kenapa? Gak iso nggudo Pak Anto, ndak bisa nggudo. Wis gak iso nggudo, ngomongnya serius terus. Ketika materi saya habis, saya kode itu pemandu siarnya radio itu. Saya bilang, materi saya habis. Dibilang sama dia, ndak bisa Ustadz, kurang 40 menit. Tuh gak iso sentek tawaran. Loh ndak bisa Ustadz, ini durasinya kurang 40 menit. Yuk gak iso aku sentek jadi. Terus siapa? Akhirnya terpaksa dimasukkan iklan dulu. Saya suruh ngedabrus 40 menit. Wih Masya Allah. Nah itu ndak enaknya offline seperti itu. Tapi kalau online begini, tatap muka insya Allah lebih saya ngetes aja. Ngetes. Nah maka ketika offline begini enaknya apa? Enaknya itu lebih interaktif. Jadi ada dua arah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar Nabi agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini pengajian perdana kita setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan. Maka yang pertama, tak lupa kita mengingatkan kepada jamaah sekalian dan kepada pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, untuk memperkuat istiqomah. Nah, ini penting ini. Untuk memperkuat apa? Istiqomah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian, kata Allah, menjadi seperti seorang wanita. Jadi yang dicontohkan ini laki atau perempuan? Perempuan. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita, yang wanita itu merajut kain dari benang. Jadi dia punya benang, kemudian dirajut menjadi sehelai kain. Setelah kainnya beres, benangnya selesai, dia rajut menjadi kain yang utuh. Seharusnya kan tinggal dipilih, mau jadi baju, atau mau jadi celana, atau mau jadi jilbab, atau mau bikin apa, kan begitu. Bisa jadi taplak meja, bisa jadi keset, terserah. Ternyata perempuan ini kainnya jadi diapain? Dipreteli. Kembali dicopot, kembali bahasa Indonesia bakunya itu kembali diudari. Ngerti diudari ya? Itu bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Kembali diurai lagi. Jadi sudah jadi kain, dia menyusunnya susah payah, makan waktu lama. Setelah jadi tidak dimanfaatkan, tapi malah dirusak kembali menjadi benang-benang yang berserakan, tidak mampu lagi dimanfaatkan. Nah, oleh sebagian ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ayat ini digunakan untuk menjelaskan tentang istiqomah. Tentang apa? Istiqomah, mudawamatul a'mal, melanggengkan amalan. Jangan sampai Ramadan kita merajut benang, setelah keluar Ramadan kainnya sudah jadi, sekarang di bulan Syawal balik dirusak, diudari maneh. Nah maka sekarang tinggal waktunya kain yang kita bikin di bulan Ramadan, di Syawal ini mau kita buat apa? Nah itulah sebabnya kita perlu yang namanya astagfirullah Pak Anto, tolong. Istiqomah Pak Anto. Kita perlu yang namanya istiqomah. Supaya apa? Karena salah satu di antara ciri amal itu oleh Allah diterima, salah satu ciri yang paling gampang dilihat, ini terulang terus ini. Tiap tahun kita sampaikan karena memang penting. Jadi kita ini setelah beramal, mesti kan kepingin ya, amalku tadi sama Allah diterima atau tidak. Puasa Ramadan, kepingin tahu Ramadanku sama Allah diterima atau tidak. Baca Al-Quran, yo penasaran bacaan Al-Quranku yang barusan aku lakukan oleh Allah diberi pahala, diterima atau tidak.
maka cara melihatnya satu yang paling gampang, gak mungkin bleset. Paling mudah untuk supaya kita tahu amal kita diterima oleh Allah atau ditolak. Dan gak mungkin salah. Dan ini dituntut kejujuran pada diri masing-masing. Gak iso goroh, gak iso. Apa itu? Lihat. Apabila setelah Anda melakukan amal ibadah, kemudian setelah itu oleh Allah Anda diberikan kemampuan melakukan ibadah berikutnya, itu tanda amal panjenengan sebelumnya sama Allah diterima. Jadi ibadah, setelah ibadah kok merasa ringan untuk melakukan ibadah yang berikutnya, itu tandanya apa? Ibadah panjenengan yang sebelumnya oleh Allah diterima. Tapi ibadah, mari ibadah malas ngelakoni ibadah berikutnya, itu tanda bahwa ibadah sebelumnya oleh Allah tidak diterima. Coba angkat tangan yang puasa Syawalnya belum beres. Iya, saya juga sama. Kurang 2, kurang berapa? Kurang berapa, Pak Anto? Kurang 6, ya kudu kurang itu. Dorong kurang kok 6, oh kurang 3. Beres, alhamdulillah. Nah, maka sing sawali abot-abot ini hati-hati, Pak, hati-hati. Mana tadi yang kurang 6 tadi? Ini hati-hati, kenapa? Kalau memang setelah Ramadan kita tidak diringankan untuk melakukan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu pertanda apa? Ini isyarat buruk ini. Khawatir. Memastikan tidak bisa kan? Khawatir. Khawatir apa? Ibadah Ramadan kita yang lalu oleh Allah tidak diterima. Maka panjenengan perlu 4 perkara setelah Ramadan. Tulis. WA ini waos Al-Quran. Masya Allah, bagus. Yang pertama, kathratud doa, banyak berdoa. Setelah Ramadan yang diperlukan apa? Banyak berdoa. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau punya kitab judulnya Lataiful Ma'arif. Nah, dalam kitab itu ditulis apa? Salah satunya, di antara amalan para salaf, salaf itu apa? Pendahulu ya. Jadi pendahulu 3 generasi utama, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini namanya apa? Generasi salaf. 3 generasi pertama. Itu namanya apa? Salaf. Maka kalau kita beramal harus ada patokannya dari amalan 3 generasi utama ini. Itulah namanya mengikuti para salaf. Bukan kemudian mengikuti kelompok tertentu, tidak. Yo, siapapun yang melakukan amalan, yang amalan itu pernah dilakukan oleh para ulama di pada 3 generasi pertama, itu namanya mereka mengikuti salaf. Dan enaknya, Pak, salaf itu bukan cuma 1, Pak, wakeh. Sehingga siapapun di antara para ulama salaf yang Anda ikuti, maka Anda dikatakan apa? Salafi, mengikuti para salaf. Nah, sudah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan di antara amalannya para salaf itu apa? Mereka setelah keluar dari Ramadan berdoa selama 6 bulan. Berdoa selama berapa? 6 bulan. Untuk apa? Doa selama 6 bulan ini setelah Ramadan fokus minta sama Allah supaya Ramadannya diterima. Jadi tidak macam-macam, Pak. Kita baru Idul Fitri selali misalnya. Iya kan? Dongane wis ganti, biasanya dongo tentang Ramadan segala macam. Sekarang doanya sudah berubah. Kita lupa Ramadan. Sementara para salaf itu 6 bulan gak lali Ramadan. Bahkan setahun penuh itu pikiran mereka Ramadan terus. Loh, kenapa? Karena 6 bulan setelah Ramadan doanya minta Ramadannya diterima. 6 bulan setelah itu ganti mana doanya? Jadi begini, setelah Ramadan apa? Coba tes. Yang ndak hafal bulan Hijriah, angkat tangan. Yang ndak hafal.
Berdiri silakan pulang. Serem ya. Setelah Ramadan, Syawal. Kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. 3 bulan. Ini mereka doa terus ini. Ya Allah terimalah Ramadan kami. Ya Allah terimalah puasa kami. Ya Allah terimalah sholat malam kami. Ya Allah terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ditambahi tahun baru. 3 bulan lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi sampai bulan Rabiul Awal itu yang mereka lakukan berdoa minta supaya Ramadannya diterima. Masya Allah. Bayangin Pak, berapa bulan? 6 bulan. Mulai bulan Rabiul Tsani, artinya masuk bulan ke-7 setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan masuk bulan yang ke-7. Sampai ketemu Ramadan lagi, sampai bulan Sya'ban, doa mereka berubah. Ya Allah, jadikan kami sampai ke bulan Ramadan. Artinya sepanjang tahun, doa mereka tidak pernah lepas dari Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, minta Ramadannya diterima. 6 bulan setelah itu minta supaya kembali ketemu bulan Ramadan berikutnya. Nah, maka yang pertama banyak berdoa. Nomor 2, mudawamatus siyam. Melazimkan, melanggengkan puasa. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa keutamaannya? Barang siapa puasa Ramadan, dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyami ad-dahri, seperti puasa setahun penuh. Itu pahalanya begitu. Dan kalau dihitung matematika ya gampang kan? Karena setiap kebaikan dikali 10. Ramadan berapa hari? 30. 30 kali 10? 360, ditambahi 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10, 60 hari. Berarti 360, 1 tahun berapa hari? 360 Hijriah. Pas enggak? Jadi hitungannya begitu. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa puasa sebulan 3 hari, gak usah kakek Pak, nanti kurus. Kebanyakan puasa ini, Masya Allah. Jangan banyak-banyak puasa. Ini seperti sahabat Nabi yang namanya lupa saya. Sahabat Nabi tahun lalu ketemu, tahun ini ketemu lagi. Tapi ketika ketemu yang kedua kali, awak entek. Nabi tanya, ma ghayyarak, ada apa kamu berubah begini? Dibilang, saya banyak puasa. Apa kata Rasulullah? Kalau puasa bikin kamu seperti ini, kamu tidak boleh puasa, maka jangan puasa lagi. Sudah, maka hadirin sekalian, barang siapa puasa dalam 1 bulan 3 hari istiqomah, terserah ini, boleh ayyamul bid boleh, pokoknya poso 3 dino opo ayo boleh, Senin Kemis, minggu ini Senin, minggu depannya Kemis, minggu depannya ditambahi Senin lagi, pokok minimal berapa hari? 3 hari dalam 1 bulan. Maka pahalanya seperti puasa setahun. Jadi seakan-akan kalau panjenengan tiap bulan puasa 3 hari, itu seakan-akan panjenengan sepanjang tahun puasa terus tidak pernah mokel. Kenapa? 3 kali 10, 30, sebulan berapa hari? 30 hari. Nah kalau 1 bulan panjenengan puasa 3 hari, dikalikan 10 seakan-akan panjenengan puasa 30 hari. Lek benulan 3 hari, seakan-akan panjenengan puasa sepanjang tahun. Maka yang kedua, posone ojo mandek blas. Artinya jangan berhenti sama sekali, tetap ada puasa. Karena itu menunjukkan apa? Kalau panjenengan tetap puasa, artinya puasa Ramadan kemarin oleh Allah diterima, maka setelah Ramadannya selesai, Anda tetap ringan melakukan puasa sunnah. Itu yang nomor 2. Nomor 3, sholat tahajud Pak. Masih cuma witir. Witir itu apa? Witir itu ganjil. Witir itu ganjil dan biasanya digunakan sebagai penutup sholat malam.
Kan begitu. Ditutup dengan jumlah yang ganjil. Maka Rasulullah mengatakan, qiyamul laili mathna mathna. Fa idza khasyitum al-fajra autiru biwahidah. Salat malam itu 2. Dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan jumlahnya berapa. Artinya apa? Terserah panjenengan. Kalau khawatir kedisian adzan subuh, maka tutup salat kalian dengan witir yang ganjil. Berapa? Boleh 1, boleh 3. Rasulullah pernah salat witir itu langsung 7. Pernah langsung 5. Bahkan pernah langsung 9 satu kali salam. Artinya memang sholat malam itu Pak, modelnya banyak. Tidak usah gontok-gontokan. Maka nomor 1 banyak doa. Doa yang paling utama apa? Minta supaya Ramadannya oleh Allah diterima. Nomor 2, tetap puasa. Di bulan ini yang paling utama apa? 6 hari di bulan Syawal. Ustadz, Syawalan sudah. Ketemu Senin Kemis, ya monggo tidak apa-apa. Tambahi. Nomor 3, jangan lupa sholat malam. Ada satu hadis. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Ini panjenengan saya beritahu ya. Jadi dalam hadis itu, kalau dikatakan Abdullah tanpa belakang, kan Abdullah itu banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Maka dalam hadis itu dibilang Abadilah. Abadilah itu bentuk jamak dari Abdullah. Abdullah dibilang Abadilah. Kalau dalam hadis dikatakan Abdullah tanpa belakang, ini Abdullah siapa? Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah yang lain? Maka disepakati oleh para ulama, kalau disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu sudah menjadi konsensus. Wis apa maneh? Apa konsensus? Konsensus itu kalau jumlah penduduk tiap tahun dihitung itu namanya konsensus. Ya, namanya apa? Konsensus. Ngitung itu namanya Sampeyan kok percaya sih, Pak? Itu sensus, Pak. Itu namanya konsensus itu menjadi kesepakatan. Jadi kalau Abdullah Tot namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa kesepakatan mereka? Dikatakan begini. Apa kesepakatan mereka? Apa hadis Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud sama Rasul dipanggil. Abdullah sini. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin. Bayangin, Rasul tidak nyebut nama ya, tapi yang disebut fulan. Nanti panjenengan tahu maksudnya apa. Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Jangan kamu menjadi seperti siapa? Si fulan. Si fulannya siapa? Tidak ada yang tahu, Pak. Sampai perawi hadis ini pun tidak tahu. Ini yang Rasul maksud si fulan, yang Abdullah bin Mas'ud tidak boleh menyerupai dia itu siapa? Si fulannya ini siapa? Sampai perawi hadisnya tidak tahu. Kenapa? Saking Rasul menutupi keburukan orang yang Rasul sedang sebutkan. Khawatir nanti jadi riba. Jadi ibu-ibu begitu Bu ya. Bu, riba hukumnya wajib atau sunnah? Buat ibu-ibu, riba itu wajib atau sunnah? Apa Bu? Oh mosok. Masa haram? Tidak yakin saya. Wajib atau sunnah Bu? Haram ya? Masih pagi, sik kenceng sih an. Engko rada awan melijo lewat gitu, bakul sayur lewat mulai. Saiki sunnah. Mangisuk pas pengajian haram, saiki wis dadi sunnah. Nanti siang pekerjaan rumah sudah selesai, nyuci beres, masak beres, metu ketemu konco nih wajib. Begitu Bu ya? Boten. Tapi ada yang iya saya dengar tadi. Begitu Bu ya? Sudah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya Abdullah la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, jangan kamu niru-niru, jangan kamu menyerupai seperti si fulan. Ditanya sama Abdullah, kenapa ya Rasul? Saya tidak boleh niru si fulan. Dengerin, apa sebabnya?
kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu si fulan yang aku sebut ini kata Rasul, dia bisa sholat malam. Tapi sekarang dia sudah meninggalkan sholat malam. Berarti Pak, orang yang pernah memulai suatu amalan itu tercela kalau dia meninggalkan amalan yang pernah dia mulai. Berarti dalam hadis ini ada isyarat yang lain. Apa itu? Memulai amalan itu lebih mudah dibanding mempertahankan. Betul apa enggak? Orang istiqomah puasa. Aku mau puasa Senin Kamis. Ya Masya Allah sebulan lancar. Masuk 2 bulan mulai ono tantangan. 3 bulan buyar. Angkat tangan yang seperti itu. Aku mau istiqomah ngaji. Setiap habis sholat 2 lembar. Wah. Ketika pertama orang itu ketika punya niat baik kan artinya semangatnya sedukur ya. Maka ketika memulai masih muda, masih semangat, masih membara, masih menggebu. Boy, kayak mantan anyar. Masih semangat. Boy, bendino dilakoni. Jalan berapa waktu mulai kendo. Biasanya sedino pindo mulai sedino sepisan. Ngaji. Jangan Anda kok jangan salah paham. Ngajinya itu loh. Ya. Mulai berkurang. Kenapa? Karena istiqomah itu memang berat. Sampai dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang kalau bisa istiqomah Pak, itu lebih baik, lebih afdol, lebih mulia dibandingkan dia oleh Allah diberikan 1000 keutamaan. Karomah itu apa? Karomah itu amrun kharikun lil ada yujriha Allahu ala aidi auliyaihim. Kejadian di luar batas manusiawi yang Allah berikan kepada kekasihnya. Di luar batas apa? Manusiawi. Contoh begini. Orang jalan di atas air bisa enggak? Tanpa perahu, tanpa alat bantu, enggak bisa kan? Mesti tenggelam. Ini ternyata ada orang nyebrang kali Pak. Gak kedelep. Renang tapi. Enggak, maksudnya jalan kaki itu ya. Dia jalan kaki, kaget panjenengan. Wih. Nah itu salah satu di antara contoh kejadian di luar batas manusiawi. Walaupun jangan salah paham. Kalau ada orang bisa jalan di atas air seperti itu, belum tentu wali. Boleh jadi diewangi siapa? Jin. Tapi kalau sholatnya baik, ibadahnya baik, akidahnya lurus. Lah kok orangnya bisa jalan seperti itu? Maka itu namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Dibacok, cret. Masya Allah, tidak mempan bacok. Tapi bukan untuk dicari. Ilmu tidak mempan bacok. Bukan untuk dicari, tapi apa? Ini kejadian yang Allah berikan untuk menolong kekasihnya. Ya panjenengan takut dibacok, takut. Panjenengan menghindar. Tapi pas kena, panjenengan kaget. Loh, kok hilang tanganku? Ucul kena bacok. Enggak. Lah itu bukan karomah, itu manusiawi. Panjenengan pegang ini, gak apa-apa belas, gak getian deh. Nah itu namanya apa? Karomah. Nah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan karomah panjenengan dikasih 1000 sama Allah. Iso melaku, ndukure banyu, iso ngawang ketika sholat itu miber Pak. Miber terus, gak iso balik. Bisa miber terus kemudian ketika panjenengan jatuh, yo subhanallah, ndak sampai sakit. Karomanya banyak. Itu masih kalah dibanding ketika panjenengan oleh Allah diberi istiqomah. Berarti istiqomah penting apa tidak? Penting. Istiqomah itu mulia apa tidak? Mulia. Karena apa? Istiqomah ini yang mengantarkan manusia mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Nah maka Rasul bilang sama Abdullah bin Mas'ud, jangan jadi seperti orang itu. Kenapa orang itu? Kemarin sholat tahajud, sekarang sudah tidak bisa sholat tahajud. Tercela apa tidak? Tercela. Bukan tercela karena dia tidak mau ibadah, tapi tercelanya karena dia meninggalkan ibadah yang pernah sebelumnya dia istiqomai.
Nah berarti nomor 3, jangan lupa sholat tahajud. Walaupun cuma 11 rakaat. Loh kenapa? Salah? Iya kan? Walaupun cuma 11, 40 bagus. 100 bagus. Walaupun cuma 11. Dan ingat ya, para ulama fikih mengatakan, Pak, 11 itu witir, Pak. Tahajudnya boleh lebih dari itu. Enggak, tahajudnya itu, jadi yang hitungan Rasul sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Hadisnya Ibunda Aisyah, ya. Ibunda Aisyah kan mengatakan, tidak pernah Rasul itu sholat malam lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Itu yang dibicarakan oleh Ibunda Aisyah adalah witir. Maka dari itu disepakati oleh para ulama. Bagaimana hukumnya lebih dari 11? Boleh enggak? Boleh. Loh, kalau boleh, loh ini Rasulullah enggak pernah lebih loh. Terus panjenengan niru siapa? Ayo, katanya coba. Nah, itulah kenapa para ulama mengatakan hadis Ibunda Aisyah itu mengatakan tentang witir. Tapi kalau selain itu mau nambah 2 terus sampai tidak terbatas sampai nanti menjelang adzan subuh, boleh apa tidak? Boleh. Nah, itulah kenapa sholat tarawih yang 23 rakaat itu bukan bid'ah. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan dalam zaman-zaman sebelum kita itu sampai pernah lebih dari 40. Lebih dari 40 ketika tarawih itu ditutup dengan witir yang jumlahnya ganjil. Yang terakhir, yang keempat, doa, puasa, tahajud. Yang keempat, Al-Quran. Jangan ditinggal. Al-Quran jangan ditinggal. Apa Al-Quran jangan ditinggal itu, Pak? Al-Quran jangan ditinggal itu maksudnya apa? Panjenengan di bulan Ramadan baca Quran enggak? Ono sing gak blas. Jujur ya, jujur. Yang jawab bohong, saya doakan pulang ke Sandung. Pas ke Sandung, kakinya masuk, tungkai cuklek. Dibawa ke dokter, kata dokter ini tidak bisa dioperasi, sudah harus gini terus sampai mati. Itu untuk yang tidak jujur ya. Mulai wedi, aduh takon apa. Sudah, tidak jadi. Wes gini aja, ada di antara kita yang Ramadan gak ngaji belas, cuma umumnya Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah, maka untuk melanggengkan amalan Ramadan, Al-Qurannya pun harus tetap dibaca. Saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Abdul Muhid, Pak Muhid almarhum. Masih ingat semua ya? Beliau itu mengatakan begini, ngaji saulan khatam sepisan iku gampang pol. Saulan khatam sekali itu sangat mudah. Cuma memang kendalanya istiqomah itu loh, kadang-kadang sing repot itu kan bikin amalan kita itu ajek terus, iso itu yang repotnya di situ. Beliau bilang apa? 1 juz itu 10 lembar. Berarti kalau mau 10 lembar selesai dibagi 5 waktu sholat. 10 dibagi 5 berapa? 2. Berarti setiap waktu sholat baca berapa lembar? 2 lembar. Sak lembar sak durunge sholat, sak lembar setelah sholat. Enteng apa bot? Jujur ya, Masya Allah. Kuatir kesandung tadi. Kuatir kesandung Pak Slamet. Nah, makanya apa? Jadi 1 lembar sebelum sholat. Jadi sebelum sholat Pak, panjenengan ke masjidnya cepet-cepet. Supaya bisa baca sebelum sholat itu 1 lembar. Nanti setelah sholat lagi sebelum pulang ditambahi 1 lembar. Kalau istiqomah 5 waktu sholat, maka 1 hari panjenengan selesai 1 juz. 30 hari selesai berapa juz? 30 juz. Khatam enggak? Khatam. Itu kalau mau, cuma kadang-kadang gak gelem. Kita ini senengannya apa? Saya ngaji itu tanpa target Ustaz. Tanpa target ini bukan karena apa? Bukan karena dia kepingin banyak, bukan. Karena males. Tanpa target. Pokok kepingin ngaji itu ngaji. Pas ngaji itu Ustaz, Masya Allah Ustaz.
Wih, 20 halaman. Itu bisa sekali ngaji Ustaz. Mari ngono gak ngaji blas. Dapat sedino gak ngaji blas 2 tahun. Lah apalah artinya 20 lembar kalau setelah itu enggak ngaji sama sekali. Maka istiqomah itu kan konsepnya apa? Walaupun sedikit yang penting rutin. Itu istiqomah. Maka Rasulullah mengatakan amal yang paling Allah cintai itu amalan yang rutin walaupun apa? Walaupun sedikit. Jadi masih didik yang penting ajek. Jadi sedekah juga walaupun 2.000 tapi terus 2.000 setiap menit 2.000. Nanti 60 menit berapa? 120.000 sak jam. Lek 24 jam. 120 ping 24. Sogeh panjenengan insyaallah, masyaallah. Nah, maka istiqomah. Yang terakhir Al-Qur'an. Jangan ditinggalkan. Nah, yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8 terserah panjenengan. Tapi yang pokok yang 4 ini doa, puasa, tahajud, baca Quran. Kalau yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8 tergantung panjenengan di Ramadan yang lalu mengistiqomai apa. Ada yang istiqomah ngasih makan buka puasa setiap hari untuk 3 orang misalkan. Loh, saiki dilanjutkan Pak, masih yo gak tiap hari, minimal apa? Minimal panjenengan undang orang makan ke rumah, siapa yang puasa sunnah Senin Kemis, ayo buka puasa di rumah saya. Atau kalau bisa Nurul Huda bikin, wih Masya Allah. Bikin, buka puasa sunnah Senin Kemis. Nggak usah tiap minggu, nggak usah tiap pekan, nggak usah. Misalkan disepakati, hari Kemisnya pekan ketiga, hari Seninnya pekan kedua. Jadi 1 bulan ada buka puasa bersama 2 kali. Dan cari donatur gitu-gitu sekarang gampang Pak, serius. Cari donatur, cari orang yang mau nyumbang untuk acara-acara semacam itu, mudah. Yang penting apa? Panjenengan betul-betul meyakinkan bahwa yang ikut makan itu orangnya puasa. Sing melok mangan tapi gak puasa. Loh iya kan ceritanya buka puasa. Yang ikut makan tapi gak puasa, ditungakno mulih murus-murus. Moto kabeh. Keluar semua entek bukane gitu ya. Nah, maka tidak apa-apa. Sampai di Mekah Madinah itu kan bukan setiap Senin Kemis, tiap hari. Tiap hari. Terutama Senin dan Kamis, itu mesti ada orang itu bikin sufroh namanya. Sufroh itu plastik panjang gitu ya kan, yang pernah umrah mungkin tahu. Terus dijajari ada roti, ada teh, ada macam-macam lah makanan ya. Ada kurma, ada buahnya itu. Kalaupun panjenengan mendekati maghrib itu masih kosong, panjenengan disuruh duduk sama yang punya. Terus panjenengan bilang, saya tidak puasa. Jadi dia apa? Hatta walaupun yang tidak puasa, duduk sini makan. Karena apa? Dia senang makanannya dimakan orang lain. Apalagi kalau yang makan orang puasa. Nah maka bikin Ustaz Ali Arifin ya. Kalau tidak bisa sebulan 2 kali, sebulan sekali dulu lah. Disepakati Kemis atau Senin. Insya Allah itu pahala besar. Dan insya Allah kalau cari donatur gampang. Kalau donaturnya belum ada, di SDO disitu lah. Kalau SDO belum ada, jangan khawatir. Haji Riki Fajar. Tutup. Berapa Ustaz Ali Arifin? Ini kebutuhannya 470. Saya tutup. Kenapa? Pintu rumah. Uangnya itu ya. Nah maka amalan yang lain, amalan yang apa? Yang panjenengan istiqomahkan di bulan Ramadan yang lalu. Maka ingat 4 perkara ini. Jangan lupa. Supaya apa? Ramadannya gak hilang blas. Nah kita ini lucu kadang-kadang. Menjelang akhir Ramadan, sedih ya mau ditinggal Ramadan. Pret apa? Lo Ramadan hilang gak ngelakoni amalan Ramadan blas. Orang itu kalau sedih ditinggal Ramadan, maka kepingin Ramadannya kan ikut dia terus. Maka bagaimana? Yo tetap poso, tetap tahajud, tetap darusan Quran, ya kan? Tetap sodako, tetap qiyamul lail, tetap semuanya supaya apa? Kesannya Ramadan tetap ada. Nah kita ini sekarang sedih ya mau ditinggal Ramadan, tapi mari Syawal, weh merdeka mau mangan. Masya Allah. Nah, maka 4 amalan ini untuk kita jaga setelah datangnya bulan Ramadan. Itu yang dapat kami sampaikan. Betul ente bilang tadi. Dia bilang tadi,
paling yo gak maca surat Yusuf pertama. Saya bilang, "Dara, saya mau baca surat Yusuf," saya bilang. Tiba-tiba temenan. Saya insyaallah kita lanjutkan nanti malam. Pembukaan sudah dawa-dawa, Pak. Ya, nanti malam insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid. Nah, yang kita lanjutkan ini Pak, kitab Tauhid yang kemarin kita khatamkan di bulan Ramadan. Yo kitab itu yang kita bahas. Cuma kalau Ramadan kemarin penjelasannya tidak terlalu banyak karena niatan kita apa? Khataman. Kalau penjelasannya panjang gak khatam-khatam ya. Nah maka kalau yang di Nurul Huda insya Allah penjelasannya lebih panjang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.